Shalom teman-teman. Shalom. Balik lagi di mana? Wah, story Simple Truth of Youth. Ya, kali ini kita ngobrol bersama Kobram. Wih. Kembali lagi setelah yang beberapa kali. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang kita semua pasti punya. Ya, nggak pasti sih, tapi yang pasti kita semua butuh. Sesuatu yang nggak jauh-jauh dari hidup kita. Apa itu? Itu adalah uang. Ya. Tapi sebelum ke sana yuk, Hah? kita sudah ada yang baru loh. Kamera 1, kamera Ya, 2. halo. Ayo ganti-ganti. Wah, sudah keren ya sekarang ya. Kita Pamer. mulai. Ya, jadi langsung aja nih, apa namanya, dalam mengelola keuangan, mengatur keuangan. Kita mau apapun status kita, pelajar, misalnya pelajar yang SMA, SMP atau anak-anak kuliah yang ngekos atau bahkan orang yang udah kerja, udah punya gaji, ini pasti harus tahu lah dan pasti harus aware gitu gimana cara kita buat mengelola keuangan gitu kan ya. Bahkan anak balita pun Wah. itu sudah tahu sini tentang hal ini. Tuh, Iya. ngitung sekali pempesnya berapa. Kita permen sekali. Ya itu kalau dari Kobram gimana tuh kok? Ya. Sejak kapan sih harusnya kita tuh mulai? Sebenarnya kan ini kan kita bicara lebih fokus saja ya. Jadi kebanyakan di ini kan mungkin buat kita yang masih pelajar lah gitulah. Jadi sebagian besar dari kita kan mungkin masih terima income pemasukan atau uang jajan, uang saku lah itu dari orang tua kita, ya kan? Active income, Nah. passive income. Tapi sebenarnya saya sih percaya ya. Saya ini kan bukan financial planner ya. Jadi ya apalah yang saya pernah jalani, mungkin juga apa yang pernah saya dengar, saya tahu, coba saya bagikan ya sore ini ya gitu ya. Jadi semoga ini juga membantu buat teman-teman yang melihat, yang mendengar. Jadi alangkah bijaknya kalau sejak dari dini kita sudah kenalkan tentang namanya manajemen keuangan. Jadi saya nggak tahu lah kalau anak TK tuh dikasih uang saku nggak ya. Tapi yang saya tahu SD itu pasti sudah mulai dikasih, ya kan? Betul. Saya nggak tahu sih uang SD sekarang rata-rata berapa ya? Berapa ya? Mungkin 5.000 5.000 rata-rata ya. Per hari ya. Zaman saya 100 rupiah, wah masih kecil banget. Artinya dengan uang itu pun kan 5.000, ambil contoh aja ya. 5.000 itu kan masih bisa di manage lagi kan. Kita kan kalau mau jajanin di mall kan tuh Wah, kenyang kenyang. kan. Nggak usah makan Artinya siang. sebenarnya 5.000 itu kan itu satu jumlah yang cukup besar buat si anak SD, ya kan. Beda kalau buat orang kuliah itu bisa apa gitu kan, ya kan. Artinya semakin lama berkembang nanti dari SD, SMP, SMA bahkan nanti ke kuliah, ketika nanti mungkin teman-teman ngekos, mungkin teman-teman ada di asrama dan sebagainya, uang yang akan kita pegang itu akan semakin besar. Nanti di kerja pun, nah itu jelas, itu kita akan lebih besar lagi. Nah, dengan semakin besar yang akan kita kelola, yang kita pegang, itu akan membutuhkan satu pengelolaan yang semakin rumit, kompleks. Yang kerja pun akan ada yang berbeda juga. Single sama yang udah married. Iya. Wah itu beda banget, asli jauh banget, ya kan. Kalau single cuma menanggung diri sendiri, ya kan. Tapi setelah nanti married, wah yang ditanggung lebih banyak lagi. Apalagi kalau sudah punya rumah dan sebagainya. Belum lagi kalau atap bocor apa-apa, wah itu bisa jerit kita. Nah artinya ada hal yang harus kita manage. Nah buat saya memang gini, alangkah bijak gini. Kalau sejak dari awal kita tuh mulai namanya membiasakan. Ya kan, dalam Alkitab juga dikatakan barang siapa setia dalam perkara kecil, nah akan juga nanti dipercayakan satu perkara yang besar. Nah, artinya jangan kita sekarang wah uang saku cuma 5.000, ngapainlah di manage, sudahlah aku suka-suka aku mau ngapain gitu kan. Kenapa enggak dari sekarang kita mulai belajar untuk mengelola namanya keuangan. Nah, itulah namanya setia dalam perkara yang kecil. Satu saat kenapa sih kita enggak berpikir yang lebih besar? Seorang CEO loh itu gajinya berapa itu? Artinya kenapa enggak kita mau belajar Tuhan, aku mau setia dulu dalam perkara kecil. Nanti percaya dah ketika nanti kita bertambah, semakin usia kita, tanggung jawab kita akan lebih mudah untuk mengatur keuangan kita karena kita sudah terbiasa. Nah kata kuncinya di sini sih sebenarnya terbiasa. Orang yang enggak terbiasa untuk mengatur keuangan ketika nanti dia pun kerja, ketika dia pun menikah, saya jamin Pasti dia nggak akan berantakan. Karena dia nggak terbiasa namanya mengatur namanya keuangan. Ini buka kartu sedikit ya.
nanti kalau kita sudah berkeluarga, ada 3 pilar nih dalam keluarga. Ini belah-belahan sedikit ya, mungkin bahasanya ya nggak apa-apa lah. Yang pertama, pilar pertama itu komunikasi. Dalam keluarga itu harus namanya komunikasi. Yang kedua, ini rada panas, seks. Nah, yang ketiga itu keuangan. Ketika namanya pilar yang keuangan ini ambruk, wah itu keluarga pasti akan goncang. Salah satu pilar ini ambruk pasti akan goncang. Nah, artinya betapa pentingnya pilar namanya keuangan, ya kan? Artinya kenapa enggak dari sekarang kita mulai belajar, ya, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih belum terlalu tua, kita belum kenal namanya bangkrut dan sebagainya. Kenapa enggak mulai dari sekarang kita kenal namanya manajemen keuangan. Wah, mantap sekali. Mitos atau fakta kalau yang bilang gini, seberapapun income yang kita terima, kita harus bisa nabung. Bisa. Saya katakan itu tergantung kebiasaan ya. Kalau kita punya lifestyle yang gini lah, kita sekarang kan lihat lifestyle-nya sekarang tuh semakin banyak kafe. Iya, ya kan? Betul. Artinya kita tahu sekali minum berapa itu. Rasanya 5.000 kayak nggak mungkin deh. Minum makan aja mahal minum. Iya kan, sekarang mahal minumnya kan. Nah, hari ini kita juga perlu namanya memikirkan namanya ini. Teman-teman harus bisa membedakan namanya keinginan, juga namanya kebutuhan. Nah, kalau kita kejar namanya keinginan, kita jelas nggak mungkin bisa saving. Kita jelas nggak mungkin bisa nabung. Tapi kalau kita hari ini hari ini kita mulai belajar untuk menyelaraskan, oh ya saya butuhnya ini, yang ini keinginan. Saya akan dahulukan prioritaskan yang namanya kebutuhan, gitu kan. Saya percaya kita akan mulai belajar namanya menabung. Di Alkitab ada ayat tentang menabung. Amsal 13:11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ini contoh aja ya. ST sekarang berapa sih? 3.000, 2.000. Iya, 2.500. Ya, 3.000 lah ya. 3.000, oke. Ambil contoh, ya udah. Ambil contoh lebih murah lah, 2.000 lah. Contoh lah, saya ini penggemar teh, ya kan. Artinya kalau tiap kali makan paling enak minumnya es teh, ya kan. Sehari misalnya anak kos lah. Anak kos tuh paling jarang makan 3 kali. Seringnya paling 2 kali. Ya, ini contoh nih teman-teman kos, ya teman kuliah nih. Sehari 2 kali contoh ya, es teh 2.000-an. Berarti sehari paling enggak budget untuk es teh 4.000. Seminggu berarti 24.000, betul ya? Iya, betul. Sampai contoh 25.000 lah. Iya. Ya, contoh 25.000 kalau sebulan berarti 100.000. Ya, es teh, ya kan? Berarti setahun kita budget untuk es teh berapa tuh? 1.200.000. Artinya cuma buat es teh 1.200.000 men. Kalau buat nabung bisa nggak? Bisa banget. Kalau kita berani berharga, minumnya air putih. Atau kalau enggak ya deh air teh tawar, ya kan? Biasanya lebih murah. Ya kan? Kita belum ngomongin minuman boba dan sebagainya loh ya. Ini baru es teh. Ternyata cuman dari es teh aja setahun bisa gede loh. Setahun aja bisa gede. Makanya hari ini kita mau belajar Tuhan, ternyata saya itu bisa ya untuk dalam masa remaja saya, dalam masa muda saya, kalau saya itu bisa berani bayar harga, saya bisa mulai bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Di ujungnya, misalnya di akhir tahun ya, kita kan bisa menikmati tabungan yang, loh kok bisa segini ya? Waduh. Asik gitu. Kita nggak ngajari buat pelit loh, teman-teman. Bukan berarti kita nggak boleh minum es teh, bukan. Tapi ngirit ya Pak, istilahnya apa ya, ngirit. Istilahnya itu sih, membedakan keinginan sama kebutuhan. Dan bukan berarti kita tuh harus, gimana ya, bukan berarti kita tuh harus menghalalkan segala cara buat menabung. Bener ya, kayak misal kalau emang kita lagi butuh makan, ya udah makan aja, jangan terus korbankan perutnya buat bayar dokter sama wae. Bayar dokter lebih mahal. Poinnya yang saya mau ngomong gini sih, jangan terjebak dengan namanya lifestyle. Itu dia, karena sekarang kita anak-anak muda itu lifestyle-nya tuh oke sekali sekarang. Apalagi yang saya di Jogja, wah itu demi Instagram story. Sama aja dah, kita minumnya air putih tapi makannya, itu steak atau apalah. Artinya saya cuma mau share gini sama teman-teman, jangan terjebak dengan namanya lifestyle. Kalau kita bisa standar, kita mulai ketati budget kita, kita tuh bisa mendapatkan satu hal yang sama sekali nggak terduga. Itu betul sekali. Contoh deh, hari ini kita sangat-sangat dimudahkan, ya kan, dengan namanya Grab
dan Gojek. Gojek, ya kan? Kita tidak disponsor teman-teman loh. Kalau mau sponsorin nggak boleh. Nggak di-endorse ya. Belum di endorse. Tapi gini dah, dengan misalnya dua lalat hijau ini kan, Wah, itu itu sangat-sangat luar memudahkan biasa. kan. Promonya Tapi banyak. apakah itu membuat kita semakin irit? Kayaknya sih. Terkadang sih enggak. Tergantung. Iya kan. Tergantung sih. Tapi kan ada promo-promonya Oh, gini kan. iya, Kalau pas promosi mungkin iya. Iya. Tapi kalau enggak, Ya sebenarnya enggak. Kadang promo kita nggak butuh aja jadi Jadi pengen, Nah, jadi gitu. termakan dibutuh-butuhin. promo ya. iya, kan? iya. Nah, makanya ada beberapa hal yang hari ini kita mulai belajar. Oh iya, ketimbang saya harus pakai Gojek, pakai Grab, kenapa sih cuma sebentar aja keluar? Kita sebenarnya hari ini kan jadi orang-orang yang semakin mager, ya kan? Iya, betul. Malas gerak, malas keluar, Iya. tapi gampang keluar uang. Kan? Jadi hari ini yuk sama-sama teman-teman. Poin yang pertama aja ya, yuk. Iya. Poin yang pertama ini bedakan namanya keinginan dan juga kebutuhan. Itu dia. Oh iya aku ini yang menurut aku kurang setuju dengan yang kita terapkan sebenarnya dari dulu. Kadang itu kan orang tua atau guru tuh ayo menabung. Sementara kalau di luar negeri itu sudah bukan menabung lagi tapi investasi. Waduh. Nah itu yang lebih menurutku sih itu ya juga ada benernya gitu. Kalau Iya. menurut Ko Bram gimana, Sebenarnya investasi gini, atau nanti nabung? gini. Waduh. Nanti ketika kita mulai berkembang kita ya, akan ada namanya saving dan juga investasi. Ya, ini ngomongin berat sekali sih. Oh, nggak apa-apa. Kalau saving, menabung itu hukumnya pertambahan. Iya. Kalau investasi hukumnya perkalian. Iya. Jadi artinya dengan investasi kita tuh mengharapkan return yang lebih besar Daripada tentunya. menabung. Tapi untuk safety lebih safety yang Menabung, menabung gitu. Nah, kalau saya kenapa enggak jalan dua-duanya? Nabung juga iya, kalau bisa investasi juga iya, gitu kan. Betul. Nah, hari ini mungkin teman-teman Terus nggak makan investasi nabung. Itu jangan. kalau teman-teman hari ini kenapa sih investasinya gimana ya gitu kan? Iya. Kalau hari ini misalnya teman-teman hari ini belum punya satu uang untuk diinvestasikan, kok bingung juga investasi kemana kan? Saya sarankan gini ya teman-teman, mulai belajar investasi namanya relationship. Wah itu investasi yang paling besar sebenarnya buat saya. Channel. Investasi channel, investasi hubungan dengan teman-teman, investasi belajar untuk mengembangkan diri sendiri. Iya betul. Itu jauh lebih bernilai ketimbang nanti uang. Itu karena ketika kita punya satu hubungan yang luas, relation yang kuat, itu besar sekali. Nah, untuk teman-teman yang mulai bisa pegang KTP. Nah, sebelum punya KTP, yuk Iya. teman-teman saya sarankan sekali belajarlah. Hari ini dunia bisnis itu semakin bergeser. Ya, Kita betul. sekarang hari ini mulai ke e-commerce, ya Ya. kan? Apalagi dengan corona. Iya. Orang-orang itu akan semakin malas untuk keluar, Iya. untuk ke konvensional kayak ke toko sebagainya. Mereka akan lebih mudah untuk menghindari pertemuan, Iya, gitu kan? Iya betul. Online semuanya sekarang. Betul. Sekarang paling laris itu di WA kampung, WA perumahan, jualan semua ya. kan? WA Nah, keluarga. WA keluarga juga jualan. Nah, saya salut dengan itu. Artinya teman-teman hari-hari ini ada beberapa teman sudah mulai melek, ya kan. Jadi biarpun mungkin nggak terlalu yang punya visi yang besar banget, tapi mereka sudah mulai terpikir gimana ya caranya supaya dapat pemasukan tambahan. Cuan-cuan. Nah, Waduh. nah, hari ini yuk sama-sama teman-teman mulai belajar, nanti mulai kembangin namanya. Belajarlah mulai banyak tahu nggak apa-apa. Investasi itu apa, menabung itu apa, nanti aset itu apa. Iya. Tadi sudah disinggung sama Yohanes, passive income itu apa, active income itu apa. Jadi segala macam hari ini kita bisa ambil itu. Nah, tapi yang pasti harus kita garis bawahi, hati-hati di Alkitab ada tertulis ini. Akar kejahatan adalah Yes, cinta cinta uang. Artinya gini, jangan sampai kita itu mengejar uang, sampai kita tuh terlalu cinta sama uang, ya kan? Iya. Kita kejar uang harus punya tujuan. Kita pengen kaya harus punya tujuan dulu. Nah, kalau tujuan kita nggak benar, saya jamin kita nanti di ujungnya pasti akan berantakan. Iya. Nah, dahulukan Tuhan dulu, karena di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kan ditambahkan. Ditambahkan. Artinya kerajaan Allah, kebenaran Allah itu top priority kita. Iya. Itu top prioritasnya kita. Nah, kemudian nanti kita akan mulai, Tuhan aku butuh uang. Oh jelas iya. Kita di dunia ini nggak bisa hidup tanpa uang. Tapi kita nggak bisa. Tapi jangan sampai kita tuh gini, tanpa uang aku nggak bisa hidup. Itu jangan sampai, artinya kita mendewakan uang jadi nomor satu segalanya.
Semoga saya nggak salah ngomong tadi. Tapi yang pasti gini, yuk teman-teman pasti mulai bisa paham hari ini, jangan sampai uang itu jadi yang utama. Tetap Tuhan. Biarpun kita tetap butuh uang, ya kan gitu. Jadi ini masalah hati sih. Ada satu lagi sih kok yang berhubungan sama investasi. Ini kok Bram tahu ini enggak? Jutaan orang menyadari. Tahu enggak? Tahu gue. Tahu lah. Yohanes tahu enggak? Kayak pernah denger. Rambutnya ya begini loh ya. Iya. Enggak tahu ya. Nah, ini yang lebih terkenal binomo gitu. Binomo. Nah, Oh, ya atau tuh. dunia investasi saham. Sebenarnya kalau kayak gitu itu boleh enggak sih kok? Itu Teman-teman saya termasuk banyak itu. Ya. investasi enggak itu? Ada yang bilang ini, wah itu bagus, tapi ada yang bilang itu juga termasuk judi Ya, gitu. nanti teman-teman, ya ini teman-teman ya, bagi yang SMP, SMA, kuliah, mau yang kerja, silakanlah nanti bisa melek ya. Oh, cari mumpung lagi Saya juga online di mana-mana. pengetahuannya juga masih minim, tapi ini yang saya tahu ya kan. Nanti akan ada namanya dunia trading. Iya. Ada trading saham, trading forex itu trading mata uang. Iya. Ya kan misalnya hari ini kan Foreign rupiah kan exchange. bergeser gitu kan. Kita di situ kita jualan di situ, kita bisnis di situ. Ada sekarang yang paling hot emas. Oh iya, itu baru lagi Roket naik. ya kan sampai 1 juta. Terus nanti bisa juga di komoditi, misalnya jualan minyak Bisa. atau mungkin juga di perak dan sebagainya, macam-macam lah. Saham, ada juga yang paling aman reksadana. Yoi. Macam-macam. Yoi. Nah, buat saya gini ya, kalau kita masuk bisnis itu tanpa tahu akarnya ya kan, kita judi. Yes. Iya. Karena Karena cuma gini, nebak. misalnya Gambling contoh ya, harga emas saat ini misalnya ambil contoh lah, sekarang itu kan kalau nggak salah Berapa ya? sudah tembus 2000. Sudah tembus 2000 per on. 2000, saya nggak tahu lah itu hitungannya gimana, pokoknya 2000 per on. 2000 lah. Wah, ini kok emas makin tinggi. Kita lihat prediksi misalnya emas akan semakin tinggi. Beli gitu kan. Kita berharap nanti emas akan semakin tinggi ketika 2500 jual gitu kan. Iya. Wah, untung 500 gitu kan. Wah, itu gede banget. Tapi kalau kita tanpa dibekali dengan pengetahuan, kita tuh cuma pakai feeling. Kayak mau naik nih, Wah, kita itu. beli. Nah, itu baru judi. Yes. Tapi ketika kita mulai membekali kita dengan ini, ada namanya analisa fundamental, analisa Teknikal. teknikal. Gue tahu nih. Itu kita kan mulai ngerti, oh ini. Jadi kita mulai juga ngerti pergerakan pasar. Wah, ini Iya. lencengnya luar biasa sekali. Nah, di situ buat saya, sebenarnya kayak saya ya, kayak di toko juga, sebenarnya kayak nih, misalnya Parakan ya, lagi musim tembakau. Wah, ini. Para pembeli tembakau pun juga sama kan, Iya sih. berharap membeli tembakau semurah-murahnya, Untuk dijual dijual setinggi-tingginya. semahal-mahalnya. Nah, itulah sebenarnya di dunia bisnis seperti itu. Tapi kalau kita pakai feeling, ya judi nanti. Nah, makanya bekalilah dari ini dengan pengetahuan. Iya, Buat pengetahuan itu saya penting. hari ini saham itu luar biasa. Iya. Ya. Artinya ada teman-teman juga yang bahkan dari masa belasan mereka sudah belajar saham di usia 20-an, puluhan itu mereka sudah mengecap satu hasil yang luar biasa. Iya. Karena itu investasi, Iya. hukumnya kan perkalian bukan pertambahan. Iya, gitu. betul. Tapi banyak juga orang-orang yang ya itu kalau nggak dibekali dengan pengetahuan yang benar, dia cepat-cepat terjun ke situ, habis-habisan juga banyak cuy. Oh iya, banyak. Jadi jangan apa namanya, kalau misalkan mau belajar di sini, pastikan kita belajar dengan benar, pastikan belajar dengan baik, jangan sampai kemakan iklan, jangan sampai kemakan Promo. cerita suksesnya orang lain. Oh iya. Itu cukup dijadikan motivasi, jangan dijadikan landasan. Gitu aja teman-teman. Sebenarnya satu poin yang saya mau garis bawahi ya. Ketika kita tuh bisa, kita kan seringkali dengar slogan ini, diberkati supaya Memberkati. ya kan. Salah satu keenakan kita tuh punya satu kelimpahan, itu kita memberkati tanpa tanpa pikir panjang. Artinya gini, kita tuh tanpa kesulitan. Oh iya. Tuhan kita tuh Tuhan yang mau dan mampu. Artinya dia itu mau untuk memberkati, juga mampu untuk memberkati. Coba bayangkan gini, ada berapa banyak sih yang kita kadang tuh pengen tolong orang. Kita mau, tapi kita tidak mampu karena kita tidak punya, gitu kan. Iya. Nah, ketika kita masuk di area namanya area kelimpahan, sebenarnya gini, kita memberi bukan masalah limpah atau tidak punya, kaya atau miskin. Karena memberi itu masalah hati. Iya. Itu kemurahan hati, ya. Jadi sebenarnya dari sini dulu. Tapi tidak memungkiri nih, orang yang lebih punya itu lebih mudah untuk menolong. Iya. Nah, makanya hari ini teman-teman, makanya tujuan kita itu untuk menabung, tujuan kita untuk punya lebih. Punya lebih itu, pengen punya lebih, salah nggak sih? Enggak salah. Asal tujuannya benar. Benar. Nah, ketika kita bisa mendapatkan lebih,
saya percaya gini, Tuhan akan juga kasih satu tanggung jawab untuk memberkati lebih lagi. Nah, hari ini teman-teman, makanya dari masa remaja, yuk belajar. Apa sih itu namanya uang? Ketika kita bukan lagi dikendalikan oleh uang, tapi kita yang mengendalikan uang, itulah biasa. Kita bisa mengendalikan uang. Untuk apa yuk? Untuk penginjilan. Untuk apa yuk? KKR. Artinya uang itu bukan yang menyetir kita, tapi kita yang nyetir uang itu mau kemana. Ya, gitu. Yuk berkati yuk untuk teman-teman kita yang lagi misalnya corona. Artinya karena kita punya kapasitas, kita punya kemampuan, kita juga bisa mau gitu kan. Jadi memberkati itu akan jauh lebih mudah ketika kita punya. Nah, itu akibatnya, makanya hari ini saya mumpung di area keuangan ini ya, yuk benerin dulu tujuannya. Ya, terus dari awal sejak dini mulai atur uang kalian. Ini saya punya tips kecil nih. Yeah. Kenapa enggak hari ini mumpung di aplikasi, di Play Store, mungkin juga di iOS mungkin juga adalah, saya nggak gitu tahu, tapi yang di Play Store yang saya tahu ada satu aplikasi untuk mencatat keluar masuk. Ya kan, itu ada namanya My Wallet, dompet saya atau juga catatan keuangan. Jadi kita tuh misalnya setiap hari ya jajan, kita tulis jajan itu uang, jadi kita tuh catat betul. Kita baru tahu, oh ternyata saya bocornya di sini. Iya, Nah, betul. kita tuh mulai belajar setia. Saya juga mau belajar disiplin itu, biarpun pertama-tama sih ya, terus lama-lama malas. Iya, Mas, Tapi, nyatetnya. tapi kalau kita mulai membiasakan, wah itu sebenarnya impact-nya itu keren. Gitu. Jadi teman-teman hari ini kenapa enggak sih dari misalnya teman-teman yang SMP hari ini dengar, teman-teman SMA juga dengar, kenapa enggak yuk mulai belajar untuk setia dalam perkara yang kecil. Uang saku dari orang tua kalian. Ini saya sarankan sekali, kenapa enggak mulai dari saya kecil belajar untuk memberikan namanya perpuluhan. Mumpung masih kecil, mumpung kalian belum mau gang uang yang besar, mulai belajar setia perpuluhan. Nanti ketika kita mulai terbiasa, nah itu akan lebih enak. Wah, ini udah disenggol-senggol nih masalah perpuluhan nih. Kalau di Alkitab kan apa namanya, kalau yang jelas banget tuh kan ada perpuluhan, terus ada persembahan, terus tadi juga kau Bram bacain satu ayat yang menabung itu. Nah, ada lagi nggak aku? Oh, ada banyak sekali. Sehingga gini, Tuhan tuh sangat concern dengan namanya keuangan, ya kan. Bahkan satu saat Petrus pun pernah kan disuruh itu bayar pajak pakai mancing gitu kan. Nah, artinya sebenarnya Tuhan itu begitu peduli karena dia tahu itu salah satu untuk memberkati kita dengan uang gitu kan. Cuman gimana caranya Tuhan tuh memberkati kita dengan uang, tapi kita tidak terikat dengan si uang, tapi kita terikat dengan si pemberinya. Nah, itu yang kita harus arahkan terus. Karena satu ayat firman Tuhan, di mana hartamu di situ hatimu. Jadi harta sama hati itu, itu sinkron banget ya. Nah, saya cuma mau kasih satu lagi lah. Di 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Artinya gini, setiap uang yang kita terima, baik itu dari papa mama atau dari yang sudah kerja ya, dari pekerjaan kita, itu sebenarnya dibagi dua. Ada benih buat dimakan, ada roti untuk benih untuk ditabur. Benih untuk ditabur, benih untuk roti untuk dimakan. Kalau kita itu anggap itu roti semua, kita makan semuanya, kita nggak akan punya benih untuk ditabur. Akibatnya akan terjadi hukum pelipat gandaan, nggak akan terjadi. Ya udah kita pas-pasan terus, karena kita nggak pernah nabur. Nah, tapi kita juga nggak bisa ngomong sama roti yang harusnya kita makan kita tabur. Wah, kita mati karena kita nggak pernah makan, gitu kan. Nah, artinya gini, dalam hidup kita harus ada namanya benih dan juga adanya roti. Artinya gini, teman-teman, selain belajar memberikan persepuluhan, hari ini mulai belajar untuk mulai namanya menabur, memberi. Nah, entah itu di ladang Tuhan atau di manapun lah. Saya dengan istri juga sedang belajar untuk menabur, untuk memberikan ini namanya benih. Saya nggak usah sebutlah namanya, nggak etis juga. Ada satu yayasan yang saya tahu dia tuh bergerak untuk memberi makan, untuk ngasih makan edukasi buat anak-anak yang bahkan di pedalaman. Dan kami tergerak di situ, yuk kita kasih di situ. Nah, itu salah satu contoh untuk menabur kita memberikan satu taburan. Contohnya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman
bisa sih, misalnya ambil contoh sekian tahun yang lalu lah, saya salut dengan teman-teman ini. Mereka sepakat, teman-teman di Kamuda, waktu itu ada satu pengemis. Wah itu pemulung lah. Tiba-tiba ada 4 atau 3 orang, ini mereka tergerak. Mereka ngomong, Pak, mereka ngobrol sama bapak itu dan ternyata bapak itu sakit. Yuk kita bawa ke puskesmas. Sampai di puskesmas pun yang bawa si susternya bingung. Namanya bapak siapa? Saya nggak tahu karena saya juga belum kenalan. Artinya ini si anak-anak muda ini dengan luar biasa. Mereka bawa ke puskesmas, mereka kasih makan bapak itu, mereka bayarin untuk pengobatannya. Itulah namanya taburan. Dan buat saya, kenapa enggak sih hari ini selain kita tuh buat saya ini buat mota, ini buat apa, kenapa enggak hari ini mulai belajar untuk Tuhan, bukain mata saya, selain persepuluhan, ada enggak Tuhan, satu tempat di mana aku bisa menabur di situ. Nah itu dia, mulai belajar di situ. Menabur itu apa, tabungan yang tidak terlihat teman-teman. yang kayaknya kita ya namanya menabur kan, kita ngasih gitu. Nah itu nanti udah hasilnya nggak usah diharap-harap, pasti bakal. Betul. Lah Tuhan pasti kasih, gak mungkin Kak. Kita nggak bisa ya jadi kayak apa ya, bisa nabur benih, besoknya dikeduh lagi kok belum ya gitu kan. Kok masih benih ya gitu. Udah relain aja, tapi percaya gini, Tuhan tuh catat kok. Iya. Artinya apapun yang kita tabur, Tuhan itu tahu. Iya. Dan nanti ketika kita satu saat kita mungkin naburnya nuainya nggak mungkin juga nggak uang. Tapi bisa ada hal yang kita nggak tahu, tapi Tuhan berkata itu tuaianmu nak. Karena kau sudah menabur. Nah itu dia. Tapi bener nggak sih kok kadang kondisi keuangan itu mempengaruhi kualitas hubungan kita sama Tuhan. Mungkin kalau kita nggak ada Tuhan, terus Tuhan kita jadi doane ngoyo gitu, jadi semangat. Atau malah sebaliknya, kalau nggak ada uang jadi kita malah marah sama Tuhan, istilahnya gitu simpelnya. Iya. Gitu sebenarnya itu pengaruh nggak sih kok? Kembali lagi sih, jadi ke apa tadi kan, di mana hartamu di situ hatimu kan. Jadi sebenarnya pertanyaan ini sih buat saya akan lebih ngena buat yang sudah kerja dan buat yang sudah berumah tangga. Karena mereka akan dengan namanya uang itu ketergantungannya lebih besar, ya kan. Sementara buat kita yang masih SD, SMP, SMA atau kuliah gitu kan, ketika kita nggak punya uang sih kita nggak terlalu mikir banget, karena yang menyediakan kita ada suppliernya gitulah. Jadi kalau kecuali kalau suppliernya macet banget lah itu yang repot. Nah tapi kembali lagi lah, bener Yos tadi, itu akan kembali ke orangnya sih masing-masing. Tapi apakah bisa mempengaruhi? Bisa banget. Karena uang itu dikatakan itu mamon itu jahat banget. Mamon itu jahat banget. Itu bisa mempengaruhi, bahkan bisa menggeser. Itu. Sebenarnya dari uang itu kita akan belajar namanya integritas banget, ya kan. Contohnya lah, pernah enggak kamu diutangi sama teman? Ya pernah. Utang, ada teman utang ya kan, utang sama ya pinjemin uang dong gitu kan. Itu kan kita mau ngutangi atau enggak, kita mau ngasih atau enggak, itu kan dengan uang itu kita akan bisa nilai namanya integritas orang, ya kan. Satu saat saya juga punya pengalaman, ada satu teman yang Bram pinjemin dong uang, nanti besok tak balikin. Oke, saya pinjemin, saya ambil sejumlah uang, saya pinjemin dia. Seminggu nggak balik, 2 minggu balik, dan akhirnya 7 tahun juga nggak balik. Ya sudah. Tapi akhirnya dari sejak itu saya tahu bahwa teman saya ini dalam hal ini nggak bisa dipercaya, ya kan. Kalau ditanya kalau dia minjem lagi, kira-kira gimana? Ya agak takut, agak takut sih kalau. Nah, itu akan jadi dilematis. Tapi akhirnya kita akan punya satu jarak, karena kita tahu dalam hal ini dia nggak bisa dipercaya. Ada juga teman-teman yang mungkin yang ngekos mungkin tahu lah, makan bareng-bareng. Ya kan? Iya ini dia. Bareng-bareng. Wah, split bill. Waktu hampir jatahnya bayar-bayaran, aduh kebelet aku. Tiba-tiba loh, aku berapa? Oh sudah dibayar. Wah makasih ya saya. Terus nggak tanya. Hilang gitu kan. Artinya gini, dalam hal keuangan, yuk jadi teman-teman belajarlah yuk kita mulai disiplin dengan keuangan. Ketika kita bisa disiplin dengan keuangan, kita akan dipercaya. Kita nggak akan, saya percaya teman-teman yang model kayak gitu bakal dijauhi, nggak mungkin diajak makan bareng lagi, ya kan? Artinya karena dia nggak dipercaya. Kecuali Sultan nih Mas. Nah, yuk makanya hari ini yuk belajar untuk bisa dipercaya. Salah satunya dalam hal
keuangan. Kalau hari ini teman-teman pernah utang atau misalnya ke kantin nggak ada kembalian, si yang penjual kantin bilang besok aja ya mas 1.000-nya, oke, gitu. Besoknya sengaja lupa karena kita juga tahu yang kantin juga pasti lupa. Terus ya kita kan masih utang tuh 1.000 ya kan. Atau pernah makan di warung, kita makan soto lupa kalau tadi kita ambil kerupuk misalnya gitu kan. Itu misalnya kerupuk cuma 500 cuma 1.000 ngapain sih? Tapi kita mau nggak untuk bayar harga balik lagi, kembaliin uang itu. Nah sebenarnya di hal-hal seperti itu kita mau belajar. Yuk setia. Itu. Ini tadi juga sempat bahas tentang temen ya aku. Nah kadang itu kan kayak pengalaman dari aku sama Yonas kan anak kos ya aku. Kadang tuh ya misal buat teman-teman yang sudah pernah utang gitu terus akhirnya kita mengikhlaskan gitu. Tapi kadang kita juga mengorbankan kita sendiri sampai keadaan kita itu benar-benar misalnya nggak punya uang sama sekali padahal kita masih sehari nggak makan gitu. Terus itu gimana aku caranya? Kadang kan nggak bisa masa kita mau ngasih tapi kita sendiri ini kesusahan gitu. Nah, ini saya suka sih kemarin mungkin di episode yang keberapa mungkin ya. Kemarin saya sempat ngomong tidak bisa mengatakan tidak pada saat harus mengatakan tidak. Artinya saat ini teman-teman kalau punya teman-teman yang model kayak gini ya kan. Jangan belajarlah bersikap tegas. Kalau memang harus mengatakan tidak, katakan tidak. Artinya jangan sampai sungkan kita tuh malah jadi membunuh kita, ya kan? Udahlah, gara-gara aku ngasih puasa 2 hari. Ya kan? Kalau misalnya temennya itu tapi bukan yang model, dia pasti ngembaliin, cuma dia pas kebetulan lagi butuh banget gitu. Nah, kalau itu akan kembali lagi ke diri kalian ya. Berani enggak untuk nolong dia? Kalau memang saat ini kalian ada satu tolong, tapi itu akan mengorbankan diri kalian. Kalau memang kalian tahu di hati kalian itu rasanya damai, lakukan aja Yus. Sekalipun kalian tahu itu ini aku nanti setelah ini aku bakal pilot. Saya pernah punya teman, saya suka dengan attitude-nya dia. Satu saat saya main ke kosnya dia, saya nggak tahu kondisi keuangannya dia sama sekali nggak tahu. Ya saya waktu itu nginep sehari. Saya nggak tahu ternyata dia tuh lagi bener-bener udah tanggal tua, kan? Udah hari terakhir, mungkin cuman bisa dia ngukur nanti aku cuma malam nasi goreng, besok sarapan pulang gitu kan. Tapi ternyata ada saya di situ. Dia tuh saya nggak tahu tuh bingungnya kayak apa. Akhirnya dia tuh ngajak saya ke satu warung sederhana banget dan dia ngajak, "Yuk Bram, tak ajak." Dan di situ saya cuma di traktir makan Indomie. Jujur waktu itu saya dongkol jauh-jauh dari tempat saya ke sini pengennya kan di traktir yang enak dong ya kan. Biasanya cuma Indomie. Mosok cuma Indomie cuma sama Indomie sama nasi. Saya tuh dongkol banget. Iki kanca apa gitu ora enak ditoleh. Tapi setelah saya tahu, ternyata saya salut. Karena waktu itu dia sengaja untuk mengorbankan yang dia punya bagi saya. Dan jujur waktu itu lauknya dia timbang saya, enakan saya. Biarpun cuma Indomie loh ya, tapi dia ambil yang lebih rendah dari Indomie. Dan ketika saya tahu tuh, saya salut sama kamu. Artinya hari ini teman-teman akan kembali ke diri kalian ya. Ketika ada kondisi-kondisi seperti itu, yuk teman-teman punya Roh Kudus. Tanya di hati kalian, kalau memang itu ada satu damai, tolong. Biarpun itu akan sacrifice banyak hal. Tapi saya percaya itu akan menjadi satu benih, Yos, yang akan ditabur. Nah, kalau itu benih, jangan takut, masih ada tuayan. Oke. Berarti secara nggak langsung kok Bram itu juga bilang kita juga gampang simpel ngejudge menjudge ngejudge orang buat misalnya kayak tadi temennya Koh Bram itu, wah ini kok cuma dapat Indomie toh gitu, padahal dia juga sudah berkorban banyak gitu. Dari situ kita juga bisa belajar kalau mungkin buat teman-teman yang misalnya sering diutangi gitu ya, kadang kita nggak tahu kebutuhan mereka gitu. Mungkin mereka suatu saat memang butuh banget bener-bener mereka nggak ada jalan keluar dan Tuhan pakai kita itu jadi berkatnya, buat saluran berkatnya. Jadi mulai sekarang kita harus lebih nggak mikir tentang diri kita sendiri, tapi kita juga mikir orang lain gitu ya. Dan ada tambahan lagi kok Bram? Buat saya itu garis bawahi satu katanya generosity, itu kemurahan hati di situ. Kemurahan hati itu akan bicara banyak hal, salah satunya itu lah. Buat saya sih mungkin cukup lah.
Kayaknya cukup lumayan nih. Masalah ya, jadi ini kan tadi Kofram juga bilang mau murah hati, dan ini sebenarnya juga termasuk di dalam buah roh ya kok, kasih itu, dan itu Tuhan juga sampaikan di Alkitab gitu. Jadi mari mulai hari ini yang buat teman-teman yang sudah dengar podcast ini, kita mau belajar buat murah hati sesuai firman Tuhan, yaitu kasih. Dan ketika kita menabur benih, pasti kita akan menuainya gitu. Pasti dari kecil, yuk mulai belajar atur keuangan itu. Atur keuangan. Berapapun yang kita terima, coba mulai atur ya. Ada 10-an, mungkin nanti taburan, juga nabung, siapa tahu investasi. Ya, kita mau juga belajar setia dari perkara yang kecil, nanti kita pasti dikasih perkara yang lebih besar dan luar biasa gitu kan. Oke, sekian podcast hari ini. Ya, sebelum kita tutup, kita mau buka kesempatan buat teman-teman yang menonton di bawah, bisa tuliskan komentar di bawah bagi yang mau bertanya ataupun ada pertanyaan yang ganjel bahasa Indonesia yang mak bedunduk timbul di hati, bisa dituliskan di bawah, nanti kita baca, kita reply satu-satu, dan kita mau tanyakan kepada pakarnya. Waduh. Atau kasih apresiasi juga bisa, jadi biar tambah semangat. Oh iya, oh iya, oke. Itu berarti lu buat. Iya, biar tambah semangat. Oke, ya, kami rasa juga sudah cukup ya hari ini, dan sudah lumayan panjang juga, seru juga ya teman-teman, ternyata bahas nggak selalu yang harus rohani juga, tapi yang di luar rohani pun juga seru. Ya, dan kita akan tutup di sini saja. Ingat teman-teman, jangan lupa buat klik tombol subscribe di bawah. Kalau yang pakai bahasa Indonesia dipencet tombol langganan, boleh di like, di share, kemudian di komen juga ya. Sampai ketemu di story episode berikutnya di Sabtu depan di jam yang sama, di channel yang sama. Selamat tinggal, bye-bye. God bless.